Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung live sama Teteh di sini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir dan juga sehat batin, dan selalu kita mengharap pada Allah ya. Segala situasi kondisi apapun, mudah-mudahan kita itu selalu ada di dalam rahmatnya Allah, maghfirah inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, tadi ada yang bertanya ya. Kenapa Abu Bakar Siddiq nggak ada binnya? Yang saya tanyakan siapa nama ayahandanya Abu Bakar Siddiq. Iya. Ya itu kan Abu Bakar Siddiq itu kan Khulafaur Rasyidin ya. Oh iya ya, jarang ya itu ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq kita binnya ya. Pada tahu nggak siapa ini ayahandanya Abu Bakar Siddiq? Ada yang pada tahu nggak? Kalau ada yang pada tahu coba bisa ditulis nggak di komen. Ada yang pada tahu nggak? Kalau ada yang tahu bisa ditulis nih di komen nih. Oke. Karena maka itu kan kalau Sayyidina Umar bin Khattab, kalau Sayyidina Utsman bin Affan, kalau Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, tetapi kalau Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin jarang ya yang mengucapkan itu. Imam Kotetek juga baru engah ini. Karena kenapa jarang diucap? Karena Abu Bakar Siddiq itu sebetulnya itu bukan nama aslinya, Kak, bukan nama kelahirannya. Karena kalau Abu Bakar Siddiq itu nama kunyah. Nama kunyah itu jadi kalau kunyah apa ya? Kayak Elandian lah, kayak Elandian. Karena sebetulnya nama asli Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya itu adalah Abdullah. Nama asli Abu Bakar Siddiq itu Abdullah. Abdullah bin Utsman. Jadi binnya bin Utsman, Kak. Gitu. Jadi Abu Bakar Siddiq itu nama aslinya Abdullah bin Utsman. Abu Kuhafah bin Amir. Nasabnya Abu Bakar As-Siddiq itu sama loh dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi seturunan itu. Abu Bakar As-Siddiq itu seturunan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dari siapa? Dari Sayyidina Murrah bin Ka'ab. Gitu ya, gitu kakak Ndik. Jadi teteh punya 3 kopi Kak Ndik ya. Yang ini jimat lanang, yang warna hijau ini jimat lanang. Kalau jimat lanang untuk mengatasi permasalahan di kualitas air, misalkan ingin ditingkatkan kesuburan, yang punya keluhan kayak encer, kalau misalkan yang ngarep dapat momongan, itu yang warna hijau jimat lanang. Kalau yang warna kuning sama yang warna merah ini namanya lanang jagat sama lanang godek. Untuk mengatasi permasalahan kayak misalkan yang permasalahan di durasi, permasalahan di kekerasan, permasalahan kayak kurang stamina, kurang gairah. Nah, itu yang lanang jagat sama yang lanang godek. Ya. Gitu Kakak ya. Teteh Khadijah, perbedaan godek lanang. Oke, Kakak Dede. Sebentar Kak Dede ya. Apa ini Teteh Khadijah kan menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW ketika berstatus janda. Sebelumnya siapa suami Khadijah? Oke. Atik, namanya Atik. Oke, gini. Siti Khadijah itu kan janda, udah pada tahu ya. Janda menikahi Rasulullah usia kurang lebih 25 tahun, statusnya pemuda. Dan Siti Khadijah itu, oh iya, siapa sana suaminya Siti Khadijah katanya yang bertanya teh. Dulu kan Siti Khadijah itu status janda. Jadi Siti Khadijah itu pernah menikah sama seorang laki-laki yang bernama Atik gitu kakak. Atik bin siapa itu teh? Atik bin Aid kalau nggak salah, Atik bin Aid. Nah kemudian Atik bin Aid itu Masya Allah itu seorang saudagar loh. Atik bin Aid itu seorang saudagar. Dia itu yang berjualan niaga gitu, cukup kaya. Makanya itu kekayaan Siti Khadijah itu dari suami yang pertama. Ya, dari suami yang pertama itu Siti Khadijah kekayaannya, karena sama-sama berniaga. Kemudian punya sosok seorang bayi kecil, seorang wanita, kemudian umurnya tidak panjang. Anaknya itu, anak kecil bayinya itu, kemudian tidak lama kemudian wafatlah suaminya yang bernama Atik gitu. Nah kemudian dilantaskan Siti Khadijah itu menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Seperti itu menikah dengan Abu Hallah. Kemudian punya 1 anak putri yang bernama Hindun. Tapi tidak lama kemudian juga
Suami yang keduanya itu siapa? Abu Halah pun sama ikut meninggal. Nah itu statusnya jadi udah janda 2 kali itu Siti Khadijah. Cuman kalau untuk anak yang keduanya itu Hindun itu masih ada ketika menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu kakak ya. Diminum pakai madu bisa kakak. Diminum pakai madu bisa banget. Cuman kakak ragil nanti cari madunya yang pinter ya, cari madunya ya. Maksudnya jangan ceritanya madu tetapi banyak banget campurannya gitu ya. Atau misalkan ada banyak bahan kimianya, cari madunya yang murni ya. Teteh boleh nggak kalau harta peninggalan orang yang wafat dipakai untuk biaya tahlilan? Tanya aja ke ansor, ke ahli warisnya. Karena kan kalau harta yang ditinggalkan oleh almarhum itu hartanya sudah menjadi hak ahli warisnya. Tapi jangan dulu dibagikan. Kalau misalkan jenazahnya itu atau yang wafatnya itu meninggalkan hutang. Kalau punya hutang ya bayar dulu hutang-hutangnya. Bayar dulu hutang-hutangnya jenazah tersebut. Kemudian ini yang kedua, apakah itu si jenazahnya itu punya wasiat? Tidak. Kalau misalkan punya wasiat ya harus dilaksanakan dulu wasiatnya. Misalkan si jenazahnya itu ketika sebelum wafat itu berwasiat, misalkan ingin memberikan sebagian hartanya kepada fulanah, misalkan pada siapa gitu ya, mau memberikan harta, yaitu bayar dulu, wasiatnya jalankan dulu. Jadi bayar dulu hutang, bayar dulu wasiat. Nah sesudah itu baru itu hartanya menjadi milik ahli warisnya. Kalau misalkan mau dipakai untuk tahlilan, ya tanya ahli warisnya. Ahli warisnya ridho tidak sebagian hartanya itu dipakai untuk biaya tahlilan. Kalau ridho, bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Ya baguslah, tidak ada sesuatu kemaksiatan di dalam tahlilan. Kita mengundang masyarakat mendoakan jenazah. Bukankah kita sangat mengharapkan doa dari siapapun itu? Doa itu adalah kebaikan. Kemudian kita yang punya rumahnya juga bersedekah. Sedekahnya ya sekemampunya kita. Kalau kita mampunya cuman goreng bala-bala, ya goreng bala-bala aja. Kalau misalkan kita cukup sugih, kita cukup kaya, ya kasih makanan yang lebih layak, lebih pantas, itu lebih baik. Apalagi kalau kaya banget itu, udah yang pulang tahlilan dikasih amplop 50.000, 100.000, kayaknya seneng banget itu. Tidak apa-apa, itu kan bersedekah, ada kebaikan di sana. Ayat itu apa teteh yang menjadikan dasarnya, yang menjadikan referensinya lah. Kadang sekarang tuh zaman sekarang tuh pengen itu ya, apa yang dikatakan itu pengen jelas gitu dengan referensi ya, seperti itu. Karena ada sebuah hadis ini yang diriwayatkan. Jadi dulu pernah ada yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya itu kan jadi ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ibundaku tuh sudah wafat. Sedangkan ketika ibundaku wafat, aku tidak ada berada di samping beliau gitu. Ya Rasulullah, apakah aku bisa memberikan kebaikan untuk ibundaku, memberikan sebagian harta yang aku miliki dikhususkan untuk ibundaku? Apakah itu akan bermanfaat gitu? Maka kata Rasulullah, bermanfaat. Kata Rasulullah bermanfaat. Nah itu kakak, itu udah jelas banget itu di dalam hadis kata Rasulullah bermanfaat. Nah inilah yang menjadikan kalau kayak Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim itu terjadi hukumnya boleh. Yang terjadi hukumnya boleh kita melakukan tahlilan tersebut seperti itu. Dan apakah itu sampai? Itu jelas. Bahkan itu sudah menjadi ijma kesepakatan bagi orang-orang Muslim ya. Teteh banyak artis laki-laki, teteh ya kayak Khair. Teteh banyak artis laki-laki yang memakai make up itu haram. Bukankah make up itu khusus wanita? Apakah dikatakan yang menyerupai wanita? Cenah gitunya. Kalau ini bukan untuk artis doang sih, ini kakak bertanyanya artisnya bagi siapa aja deh, pokoknya laki-laki ya, bukan artis doang. Tapi mungkin yang identik berdandan itu mungkin laki-laki ya. Kalau make up yang teteh ketahui, kakak kan teteh sendiri yang senang banget bermake up. Make up itu kebagi, ada make up yang secara umum kan kak, ada make up yang secara umum. Kayak make up secara umum kan sekarang mah udah zaman banget ya. Sekarang mah kan udah zaman banget.
laki-laki juga suka skincarean ya sekarang mah, perawatan gininya laki-laki oke nama perawatan. Laki-laki juga kan pakai mulai dari hand body, perawatan pakai krim siang, krim malam, pakai sunblock, pakai alas bedak. Tujuannya agar apa? Tujuannya teh sana agar menutupi pori-pori. Teteh suka lihat itu yang jualan itu ada di TikTok tuh kayak alas bedak. Suka ada alas bedak itu khusus untuk apa tuh untuk laki-laki ya. Untuk laki-laki gitu. Kalau seperti itu masih tidak apa-apa ya. Karena kalau misalkan kita basic dasar, kalau misalkan kita make up basic dasar kan itu tidak sampai menyerupai wanita. Yang tidak boleh itu kalau misalkan kita itu berdandannya itu israf gitu, berlebihan sampai apa ya? Sampai taghyirul khalqiyah gitu ya. Sampai merubah gitu akan bentuk asli dari seorang laki-laki tuh. Saking dandannya tuh sampai kayak seperti wanita. Nah kalau itu baru nggak boleh. Itu si laki-lakinya sampai dikerik alisnya ya. Sekarang mah suka ada ya sampai pakai eyeshadow, sampai pakai eyeliner, pakai lipstick merona, pokoknya percis aja. Itu si laki-laki tuh selewat itu kayak wanita. Nah itu baru nggak boleh. Tapi kalau misalkan make upnya basic dasar aja mah nggak apa-apa gitu. Karena teteh juga pernah ya ketika kemarin tuh sunatan itu teteh hajatan sunatan anak yang bungsu itu suami teteh juga kan pakai alas bedak. Kenapa kata teteh pakai alas bedak? Ini teteh kalian di pencahayaan kan nanti dipoto tuh kan biar bagus nggak kelihatan katanya pori-porinya. Tapi udah cuman itu doang itu mah nggak apa-apa. Ya, teteh apakah berdosa sebelum berhubungan melihat video 17 ke atas? Maaf cuma tanya, nggak boleh. Tidak disarankan Kak Ketu ya. Tapi kan teteh kita kan sudah menikah. Kenapa kita nggak boleh kita lihat video itu? Kan kita udah nikah. Wong kita juga kan sama. Yang seperti di video itu tidak terlalu jauh gitu ya Kakak Pak Ketu. Tidak ya Kakak Pak Ketu itu haram. Tidak boleh. Dan itu nanti teteh maksudnya Kakak Pak Ketu kenapa tidak boleh? Karena itu lebih banyak madorot daripada manfaat. Meskipun kita berpikir kata Pak Ketua, tapi teh kalau menurut aku mah lebih banyak manfaat. Akhirnya istri aku bergairah, akhirnya aku bergairah. Tetapi itu adalah sesuatu bergairah dengan tanda kutip. Dan itu secara tanpa tidak disadari Kakak Pak Ketua itu bisa mengganggu kerusakan mental mau sebagai seorang suaminya ataupun seorang istrinya. Kalau misalkan ditelusuri lebih jauh itu akan sangat merusak sekali akan mental. Meskipun kita itu sudah menikah. Seperti itu. Jadi jangan sampai terangsang gairahnya itu jangan sampai dikarenakan hawa nafsu naudzubillah asyaitan seperti itu. Tetapi biarkanlah terangsang pasangan suami istrinya itu benar-benar murni di dalam hati penuh dengan rasa kasih sayang. Makanya di dalam nikah itu adalah sakinah, mawaddah dan warahmah. Jadi Kakak Pak Ketut bagi yang sudah berumah tangga kalau mau ibadah ya ibadah aja. Tidak perlu lihat dulu yang begitu-begituan, gak boleh. Merusak mental. Teteh zaman jahiliyah kan zaman kebodohan, banyak akhlaknya buruk. Emang zaman apa ada nggak teh akhlak terpuji yang sudah ada sejak pada zaman jahiliyah? Ada kakak, karena gini. Memang kita sering mendengar ya, zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Tetapi mereka itu adalah sosok seorang manusia. Maksudnya teteh gimana sosok seorang manusia? Artinya ya namanya manusia tetap di dalam hati batinnya itu ada kebaikan. Nah kan bukan setan itu ya. Pada zaman jahiliyah juga itu orang-orang kan bukan setan. Maksudnya manusia ada hati nurani gitu. Dan orang-orang pada zaman jahiliyah pun ada sifat kebaikannya. Salah satunya pada orang zaman jahiliyah misalkan dikatakan orang zaman jahiliyah itu cukup dermawan orang-orangnya, pada baik-baik, cukup dermawan. Karena pernah juga teteh itu ada baca ya di dalam satu riwayat, ada seseorang yang dia tuh punya hartanya tuh cuman punya seekor unta aja. Seekor unta ya, berarti itu kasabnya itu cuman punya seekor unta, itu pun untanya pun kecil gitu. Nah pada suatu ketika ada seorang yang musafir, yang kelaparan, yang kedinginan banget gitu ya. Itu padahal orang tersebut tuh cuman hanya kekayaannya tuh cuman punya onta doang. Dia tuh rela sampai menyembelih untanya, memberi makan kepada orang tersebut yang orang kelaparan itu. Berarti kan itu menunjukkan pada orang zaman jahiliyah ya orangnya cukup dermawan juga, adalah orang yang baiknya juga seperti itu. Kan itu sifat kebaikan kan.
Seperti itu. Dari sifat hablum minan nasnya. Kemudian orang-orang zaman jahiliyah itu orangnya tuh cukup apa ya? Orang yang sangat menepati janji loh. Orang-orang pada zaman itu. Orang-orang yang sangat menepati janji. Jadi kalau misalkan dia tuh udah janji, misalkan janji dia mengucapkan suatu janji, misalkan nanti aku mau melakukan A, aku mau melakukan B misalkan. Nah itu kalau misalkan nggak sampai dilakukan itu menganggap kalau janji itu kayak apa ya, kayak agama lah gitu. Berpikirnya tuh kayak agama lah, kalau tidak menepati janji bahkan nanti anak-anaknya pun akan merasa terhina gitu. Itu sangat menghormati banget tuh orang-orang zaman jahiliyah untuk menepati janji gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang tuanya yang nggak menepati janji itu sampai anak-anaknya juga terhina, dicemoohkan sama tetangga-tetangga, sama masyarakatnya. Kemudian orang-orang jahiliyah juga itu termasuk orang-orang yang apa ya, yang sangat banget menjaga harga diri gitu. Harga dirinya itu sangat harga dirinya, martabatnya gitu ya. Waalaikumsalam Kakak Jart. Itu bahkan sampai orang jahiliyah itu sampai rela mau menghunuskan pedang gitu. Misalkan kalau martabatnya, kalau keluarganya, kalau harga dirinya terganggu itu bahkan sampai berani mau menghunuskan pedang gitu ya. Maksudnya sampai berani untuk menghilangkan nyawa orang seperti itu. Kalau udah harga dirinya tuh udah terusik gitu. Dan orang-orangnya tuh orang-orang yang cukup apa ya? Orang-orang yang cukup pantang menyerah gitu. Jadi orang-orang yang cukup berambisius. Kalau misalkan udah punya tujuan, fokus aja ke tujuannya seperti itu. Dan meskipun begitu, tapi meskipun mudah banget untuk menghunuskan pedang, tetapi orang-orang pada zaman Zahira itu orangnya cukup care. Maksudnya orang-orang yang cukup suka membantu lah, suka membantu antara tetangga gitu ya pada zaman Zahiliyah itu. Meskipun mudah untuk menghunuskan pedang, tetapi tidak menghilangkan akan sifat saling gotong royong, akan saling membantunya gitu. Dan orang-orang Jahiliyah itu kalau dibaca dari sejarah itu orang-orangnya cukup apa tuh? Cukup sederhana tuh. Kalau sekarang mah kayak apa ya? Kayak orang-orang Baduy lah, kayak orang-orang Baduy lah gitu ya, yang ya orang-orang yang cukup sederhana itu kan orang-orang Baduy. Kalau Teteh lihat ya itu di TokTok juga Teteh suka lihat itu orangnya cukup sederhana banget. Jadi begitu Kakak ya. Meskipun begitu tetap orang Zahiliyah itu tetap masih ada kebaikan-kebaikannya gitu ya. Teteh maksudnya ipar adalah maut itu apa? Ini yang bertanya sepertinya ini sekarang lagi itu ya, ada film viral ya. Apa itu Teteh pernah lihat di podcastnya siapa sih? Yang bertanya ini kayaknya lihat ini ya, lihat apa tuh podcastnya siapa? Saya Teteh si Denny Sumargonya sana. Asa Denny Sumargonya. Teteh pernah lihat itu kan ada film baru ya di podcastnya Denny Sumargo. Apa tuh judulnya? Ipar adalah maut. Aduh, tapi itu sebetulnya ini pas banget sih, film ini tuh sebetulnya memang ada di dalam hadisnya juga, memang ada dalam hadisnya juga. Tuh tapi Teteh lupa, ini Teh lupa ya. Itu di dalam kitab apa ya? Di Sahih Bukhari Muslim itu gak salah. Ya, itu ada di apa tuh? Meni lupa lagi ini. Bukhari Muslim ya. Ini Bukhari Muslim ya, ada dalam Bukhari Muslim. Itu dari Uqbah bin Amir. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda apa ya? Teteh hampir lupa. Berhati-hatilah kalian kalau masuk menemui wanita. Nih, kalau gak salah seperti itulah bahasanya. Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita. Nah itu hadis ada yang mengatakan yang seperti itu. Nah lalu ada seseorang nih laki-laki Ansor. Ada seorang laki-laki Ansor kemudian berkata nih kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda kalau dengan ipar? Nah gitu. Nah, Rasulullah tuh pertama tuh mengatakan hadis seperti itu. Kemudian disahut kembali sama laki-laki Ansor, ya Rasulullah kalau sama ipar bagaimana? Gitu. Kemudian Rasulullah menjawab kalau ipar itu adalah maut. Kata Rasulullah kalau ipar itu adalah maut. Para ulama ahli hadis ini memiliki statement yang agak cukup berbeda, menyebutkan ketika ipar itu adalah maut. Kalau menurut Imam Al-Munawi, alasannya Rasulullah menyebut kakak ipar yang masuk ke dalam rumah, ya,
kakak ipar yang masuk ke dalam rumah istri adiknya itu disebutkan sebagai kematian. Itu disebabkan karena banyak orang yang tidak terlalu tahu, orang yang tidak terlalu paham bahwa sebetulnya adik ipar atau misalkan kakak ipar itu pasangan yang bukanlah mahram loh, gitu ya. Itu yang bukan mahram. Kita menganggap ya itu karena adik istri aku, itu dikarenakan kakak istri aku, ya menganggap seperti saudara, kayak adik kakak aja, padahal itu kan tidak satu mahram. Itu adalah alasannya, itu adalah seperti itu ya. Sehingga dikarenakan tidak satu mahram, ya halayaknya seperti yang tidak satu mahram, harus menutupi aurat, tidak boleh bersentuhan kulit, dan juga ada adab-adab yang lainnya juga ya, karena kan tidak satu mahram, seperti itu. Dan Imam Munawi juga menambahkan kalau misalkan kita berkumpul bersama itu bisa menjadikan suatu keruksakan yang lebih. Karena begini deh, maksudnya begini, kalau yang dimaksudkan oleh Imam Al-Munawi, jadi kan kakak ipar, adik ipar itu kan tidak satu mahram. Sehingga kalau misalkan kakak ipar, adik ipar terbuka aurat, misalkan perempuan kakaknya atau adik iparnya itu perempuan, ketika rambutnya terbuka di dalam rumah, itu ya aurat, terlihat oleh misalkan sama suami teteh misalkan itu ya, itu kan tetap aurat. Misalkan pakai celana pendek, itu kan aurat. Apalagi misalkan kalau kakak ipar, ada adik ipar itu misalkan masih di dalam satu rumah, misalkan kita punya adik ipar, karena adik ipar kita belum nikah ya, kita masih diam di dalam rumah mertua kita. Kita melihat adik ipar kita setiap hari yang selalu terbuka aurat, rambutnya kemana-mana, kadang suka pakai celana pendek karena merasa di rumah pakai daster pendek gitu, dan itu bisa menimbulkan birahi, bisa saja itu menimbulkan birahi. Jadi kalau misalkan seperti itu ya, maka wayahna itu si adik ipar atau kakak ipar itu harus benar-benar menutupi aurat selayaknya. Dan kenapa dikatakan maut? Dikarenakan ya banyak orang yang berpikir dikarenakan saudara ini seperti itu. Kan berbeda kalau misalkan ada orang lain. Kalau ada orang lain yang masuk mau ke dalam rumah kita, kan kita tahu oh itu orang lain. Kan orang lain pun tidak berani yang gimana gitu. Biasanya kalau kita bertamu mungkin dengan pakaian yang cukup sopan, berkata yang cukup sopan, kemudian ada jarak karena kita tahu kan gitu. Kalau orang lain, tapi kalau kita merasa, kalau dengan adik ipar dengan kakak ipar ya mungkin kita udah merasa deket banget. Nah dari kedekatannya itu yang membahayakan, itu adalah itunya. Jadi itu yang dimaksudkan ipar itu adalah maut ya. Jadi gitu kakak yang dimaksudkan kakak ya. Gitu kakak ya. Kalau begitu mahram berarti ipar bisa dinikah dong? Enggak. Begini kakak, bukan berarti bisa dinikah, enggak bisa dinikah, bisa, tapi begini kakak Ujang Asep begini. Ini jadi berbicaranya tentang mahram dong, begini. Mahram itu kan ada terbagi dua kak, ada mahram yang mu'abbad, artinya mu'abbad itu kakak Ujang Asep, mu'abbad itu yang selamanya. Contohnya seperti kayak ke ibu, kayak ke bapak, kayak ke kakek, kayak ke nenek, kayak ke uwa, kayak ke bibi, itu mahramnya mahram mu'abbad. Artinya mu'abbad itu adalah selamanya, gak boleh gitu ya. Nah ada juga yang mahram yang sifatnya sementara, enggak mu'abbad, tetapi mahram yang sifatnya sementara ya. Kalau yang sifatnya sementara ya itu kakak, contohnya seperti kayak ke kakak ipar, kayak ke adik ipar, itu mahramnya cuma sementara gitu. Artinya tidak boleh itu adalah kalau misalkan berpoligami, maksudnya kakak gitu, kakak Ujang, siapa tadi teh kakak Ujang, siapa lupa lagi. Kalau misalkan istri kitanya masih hidup, kemudian kita menikahi adik istri kita menikahi kakak istri kita, berpoligami itu tidak boleh, haram hukumnya. Maksudnya begitu kakak. Tetapi boleh kita menikahi adik ipar kita, boleh kita menikahi kakak ipar kita jika istri kita misalkan meninggal, atau misalkan kita itu sudah bercerai dengan istri kita, kita sekarang menikah sama adik kita, berarti cek orang Sunda manaon turun karanjang. Atau menikah dengan kakak ipar kita, muncul orang Sunda mah naik karanjang. Itu turun ranjang. Iya betul Kak Firdausnya, turun ranjang. Nah itu baru boleh. Tetapi nanti boleh menikahnya kalau istri kitanya wafat, atau istri kitanya atau kalau kita cerai gitu. Tapi kalau untuk berpoligami itu tidak boleh. Bisa teh menghalalin anak angkat kakak Nasruddin ya, kalau misalkan tidak semahram itu tidak apa-apa. Kalau tidak ada hubungan mahram itu tidak apa-apa. Teh bagaimana hukumnya menerima amplop setelah sholat jenazah?
Itu suka ada ya. Iya itu di kampung Teteh. Tapi kalau di kampung Teteh itu orang yang agak cukup kaya. Orang Masya Allah, orang yang agak cukup kaya itu suka disediakan, orang-orangnya yang cukup baik disediakan amplop. Ya apalagi kalau yang datangnya para kiai, Masya Allah, kita saling menghormah ya, menghormah. Boleh nggak apa-apa, kita beri terima amplop, ambil aja gitu. Kalau ada yang kita sudah menyolati jenazah, itu keluarganya ngasih amplop sama kita, teh itu sama kita terima ya terima aja, nggak diterima rugi banget. Nanti gimana aku menyolatinya itu dapat pahala? Enggak kan, bukankah itu suatu kewajiban? Kenapa misalkan harus dibayar? Ih, ari kakak begini kakak. Yang tahu urusan hati siapa? yang tahu urusan hati kan cuman kita. Kalau misalkan kita niat itu ada tetangga nih yang meninggal, kita sengaja kita menyolati jenazah tersebut karena bermaksud, sudah tahu di tradisi di kampung kita kalau ada yang mensolati jenazah itu suka dibagi amplop. Kalau niatnya karena ingin dibagi amplop ya itu dapat pahalanya cuman amplop doang, dibuka cuman 20.000. Tapi kalau kita benar-benar niat ikhlas karena Allah, karena ini merupakan suatu ibadah, ya itu pahalanya ya pahala yang bisa kita dapatkan. Kita dapat amplop ya terima aja gitu ya. Aduh kayaknya Teteh harus udah dulu deh. Udah terlalu lama ya. Nanti kapan-kapan deh kita sambung lagi ya. Oke, udah ini yang terakhir nih. Siapa nih Kakak Gali? Ini yang terakhirnya. Kalau misalkan ada yang bertanya lagi mohon maaf banget. Kalau wanita lagi head atau nifas boleh gak menjawab adzan? Boleh. Boleh Kak Gali? Boleh. Udah jawabannya pendek aja ya. Boleh ya. Boleh. Itu ada di dalam apa itu? Karena kalau misalkan kita itu, jika seorang wanita menjawab adzan atau menjawab qomat, itu pahalanya sama seperti kita mendapatkan 1.000.000 derajat loh. Masya Allah, tabarakallah, itu Allah itu melipatkan pahala-pahala untuk kita. Jadi kalau misalkan kita wanita, meskipun kita lagi haid, meskipun kita lagi nifas, ada yang adzan, ada yang iqomat, jawab aja. Itu pahalanya 1.000.000 derajat. Kalau untuk laki-laki itu lebih, pahalanya lebih dilipatkan kembali. Itu pahalanya lebih dilipatkan kembali. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Teteh 41 tahun kakak kelesep. Terima kasih semuanya apa yang Teteh sampaikan semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya secara hakikatnya itu datang dari Allah. Jika ada salahnya ya Allah, mudah-mudahan bukan keluar dari hawa nafsu Teteh, tetapi jelas kesalahan itu yang keluar dari kebodohan Teteh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi siapapun yang mendengarkan. Insya Allah setiap apa yang Teteh bahas di dalam live di TikTok ini sama Teteh suka ditayangkan kembali di konten YouTube Al Asran. Jadi bagi kakak semuanya yang pengen tengok ngaji-ngaji Teteh, bisa dilihat di konten YouTube Al Asran. Itu konten YouTube Teteh ya. Teteh tuh punya 2 konten YouTube. Yang pertama konten YouTube Al Asran, yang kedua konten YouTube Fikih Nikah. Cuman untuk Fikih Nikah Teteh udah hampir 2 bulan Teteh nggak mulai ngaji lagi karena agak terlalu jadwal waktunya semakin sini semakin sibuk juga gitu. Jadi Teteh sekarang lebih fokusnya ke satu konten YouTube aja, di konten YouTube Al Asran. Oke, terima kasih semuanya, bye bye. Salam silaturahmi dari Teteh. Mudah-mudahan kita bisa jalin silaturahmi terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.